Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana, NIM 1930402003, lokal EXA 3A. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Sebelumnya, apa sih perdagangan luar negeri itu? Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung kepada keadaan pasar, hasil produksi, maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Untuk suatu barang tertentu, faktor selera bisa menjadi peran penting. Misalnya mobil, rokok, dan pakaian, dan lain-lain. Maupun suatu negara tersebut mampu membuat barang-barang yang demikian. Namun kemungkinan impor dari negara lain dapat terjadi karena faktor selera tadi. Yang kedua adalah proteksi. Proteksi adalah perlindungan dalam perdagangan atau industri dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari saingan barang-barang impor. Hal ini dapat dijalankan misalnya dengan tarif. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negeri. Tarif terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah bea ekspor, bea transito, dan bea impor. Tujuan proteksi adalah: 1. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. 2. Mendorong perkembangan industri baru. 3. Untuk mendiversifikasikan perekonomian. 4. Untuk menghindari kemerosotan industri-industri tertentu. 5. Memperbaiki neraca pembayaran. 6. Untuk menghindari dumping. 7. Untuk menambah pendapatan pemerintah. Yang terakhir adalah globalisasi. Globalisasi ialah peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara. Faktor yang mewujudkan globalisasi adalah: yang pertama, perkembangan politik dunia. Yang kedua adalah peningkatan praktik perdagangan bebas. 3. Perkembangan perusahaan multinasional. 4. Perkembangan investasi portofolio di pasaran luar negeri. 5. Kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Ada pula kebaikan-kebaikan dan ketidakpuasan terhadap globalisasi. Yang pertama adalah kebaikan-kebaikan dari globalisasi. Yang pertama adalah produksi dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima adalah menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Ada pula ketidakpuasan terhadap globalisasi. Yang pertama adalah menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur. Yang ketiga adalah memperburuk keadaan neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Yang keempat, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.